warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Izalul Zahwa dengan NIM 4022414. Di sini saya ingin mereview buku yang berjudul Ayah Ini Arahnya Kemana Ya, ditulis oleh Khairul Tiran, penerbit Kejadian Media Tama, tahun 2024, dengan jumlah halaman 164, dan ini nomor ISBN-nya. Kenapa saya memilih buku ini? Karena buku ini tuh sangat relevan dengan kehidupan nyata, yaitu peran ayah dalam membentuk karakter seorang anak. Nah, kita sendiri sebagai calon guru harus memahami dinamika keluarga serta pengaruh figur orang tua dalam membentuk karakter seorang anak. Selain itu, dengan gaya penulisan yang sangat jujur dan juga menyentuh, menjadikan buku ini jadi mudah dipahami dan juga dihayati oleh berbagai kalangan pembaca. Buku Ayah Ini Arahnya Kemana Ya ditulis dari sudut pandang seorang anak yang kehilangan sosok ayah, baik karena kematian, perceraian, maupun kehadiran yang terasa hampa. Buku ini menggambarkan ketakutan, kebingungan, kegelisahan seorang anak yang tumbuh tanpa kompas arah hidup berupa figur ayah. Perjalanan cerita pada buku ini dibagi menjadi beberapa fase emosional, dimulai dengan fase kehilangan, kesedihan, lalu masuk ke fase marah, hingga timbul pertanyaan-pertanyaan kepada sang ayah melalui surat-surat imajiner. Kemudian berlanjut ke fase pemahaman bahwa ayah adalah manusia biasa yang penuh dengan pengorbanan. Lalu pada akhirnya mencapai fase penerimaan dan kedamaian hati. Penulis juga memasukkan refleksi tentang masa depan. Bagaimana sang tokoh bertekad untuk menjadi ayah yang berbeda kelak. Ayah yang hadir secara emosional, ayah yang terbuka dalam komunikasi, ayah yang selalu ada dalam mendidik anak. Buku ini bukan sekedar hanya curahan hati, melainkan proses pendewasaan yang dapat dijadikan cerminan oleh berbagai kalangan pembaca. Pelajaran yang diambil pada buku ini sangatlah banyak. Yang pertama ada kerja keras, tanggung jawab, keikhlasan, sabar, empati, kejujuran dalam emosional, serta kemandirian. Alasan memilih buku ini karena buku ini tuh mengambil tema yang sangat berat, yaitu ketidakhadiran sosok ayah, menggunakan bahasa yang jujur, sederhana, dan mudah dipahami, sehingga para pembaca dari kalangan yang berbeda dapat merasakan dan juga menggabungkannya dengan pengalaman pribadi mereka masing-masing. Keunikan pada buku ini karena penulis membawa dua sudut pandang yang berbeda secara bersamaan, yaitu sudut pandang seorang anak yang ditinggalkan oleh seorang ayah dan juga sudut pandang seorang anak yang berusaha memahami bahwa ayah adalah manusia biasa yang penuh dengan kekurangan. Jadi, karena mampu membawa sudut pandang ini, penulisan dan cerita di dalamnya terasa adil dan juga menghakimi, bukan hanya sekedar satu pihak saja. Selain itu, buku ini sangat relevan dengan fenomena yang terjadi di Indonesia sekarang ini, yaitu fatherless. Itu kondisi di mana anak banyak yang tumbuh tanpa kehadiran emosional seorang ayah. Hal ini menjadikan buku ini bukan hanya sekedar bacaan pribadi, melainkan buku refleksi sosial yang sangatlah penting. Nah, kita sendiri sebagai calon guru sekolah dasar ya, pasti akan menghadapi anak-anak pada masa pertumbuhan kritis karakter usia 6-12 tahun. Jadi, kita pasti menemukan anak-anak dengan latar belakang yang beda, seperti ketidakutuhan dalam keluarga maupun mengalami fase fatherless. Buku ini mengajarkan guru harus peka terhadap latar belakang emosional siswa. Mungkin ada siswa yang nakal, pendiam, atau sangat aktif, lalu ada anak yang tidak mudah bergaul, mungkin ada masalah di dalam keluarga atau mengalami fase fatherless. Dengan membaca buku ini, calon guru diajak untuk mengembangkan rasa empati dan juga menggunakan pendekatan humanis dalam mendidik.
Buku ini mengingatkan bahwa pendidikan karakter yang penting bukan hanya melewati mata pelajaran saja, tapi melalui keteladanan dan juga hubungan antara peserta didik dan juga pendidik. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.